Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu narasumber kita yang sangat hebat, luar biasa, energinya selalu full. Yang saya hormati Bapak moderator dan rekan-rekan semua yang sudah bergabung di webinar pelatihan menulis haiku dan senryu bersama komunitas pengajar penulis Jawa Barat. Izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan, karena pada kesempatan hari ini Bapak Ketua berhalangan, jadi pada kesempatan hari ini Bapak Ketua menitipkan pesan agar perjalanan atau jalannya acara ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Rekan-rekan, pada kesempatan hari ini akan ada beberapa acara yang nanti akan dipimpin langsung oleh moderator hebat kita, Bapak atau Mr. Saiful Amri, yang juga menjadi penanggung jawab kelas haiku ini. Dan rekan-rekan mudah-mudahan dapat mengikuti dari awal sampai akhir hingga tuntas nanti. Selanjutnya langsung ke pembahasan di acara inti oleh narasumber hebat kita. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan saja acaranya kepada moderator kita. Silakan, Mr. Atur nuhun, Teh Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Tuhan Yang Maha Esa kita diberikan nikmat sehat sehingga kita diberi kesempatan untuk belajar kembali. Salawat dan salam juga kita tidak lupa aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita belajar haiku. Sepertinya ini mungkin menurut saya kelas senryu dan haiku ini model yang pertama di KPPPJ. Kita mengadakan kegiatan kelas menulis di 2 materi, kemudian 2 kali Zoom, tapi tidak berturut-turut. Artinya Zoom itu memang diperlukan karena kita membuatnya dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap senryu dan tahap kedua adalah tahap haiku. Nah, biasanya kita dulu senryu tersendiri, kemudian haiku tersendiri. Namun kali ini kita akan coba berikan menu yang lebih komplit. Gitu ya, Teh Wida ya, menu komplit, menu senryu dan haiku. Nah, Bapak dan Ibu, sudah berlangsung lebih dari 1 bulan kita belajar senryu dengan sangat gokil ya. Pokoknya jadi happy, imunnya kita insya Allah naik ya, imunnya bagus gitu, karena kita happy-happy terus. Nah, bagi yang belum mencoba ada berapa orang ya, itu 8 atau 9 ya. Saya berharap nanti akan berlanjut setelah mencoba haiku. Mungkin passion di haiku akan lebih cepat mengena ketimbang di senryu, sehingga nanti akan memberikan semangat bagi yang belum. Jadi jangan putus asa, jangan patah semangat. Ayo sama-sama kita belajar. Nah, ada 2 teman kita yang baru masuk ini, Nyi Ida dengan Ibu Tuti, ya Ibu Tuti Sriningsi ya. Saya senang Bu, keduanya sudah langsung aktif, bahkan mencoba di senryu. Saya tidak menyangka ya. Kan saya pikir kita ini juga kesulitan, ternyata beliau semangatnya hebat ya. Jadi beliau di dalam beberapa hari yang baru gabung langsung ikut gabung dan gokil ya. Di gayung bersambutnya sangat gokil. Saya senang sekali. Kita happy kita belajar ya. Jadi ini kalau anak PAUD mah belajar sambil bermain ya. Itu ada Bulia ya, guru PAUD. Belajar sambil bermain ya. Jadi kita juga orang tua senang ya bermain ya sambil happy. Nah, Bapak dan Ibu, kalau di senryu kan kelihatannya sulit ya. Padahal di senryu sebenarnya aturannya tidak terlalu ketat di haiku menurut saya.
Tapi ternyata saya pun sampai sekarang baru 2 yang lolos. Dan selalu kena di beberapa ketentuan-ketentuan humor. Senrio, masuk enggak katanya, masuk yang mana nih kata Teh Widat. Jadi saya bingung ya, karena humor bukan lawakan gitu kan menurut Teh Widat. Nah, sudahlah daripada kita kayaknya kok susah, ya udah kita coba selingi dulu agar segar, kita ke haiku. Bapak dan Ibu, haiku ini nanti menurut saya sih lebih adem dan lebih sejuk karena kita akan merenungi alam, ya. Nah, tapi nanti akan kita bahas loh, hati-hati dengan Teh Wida tuh waktu beda dengan penanda waktu atau bagaimana. Nah, nanti Teh Wida akan bahas. Karena kalau waktu kita disebutkan pagi, siang, malam gitu ya. Jam 7, jam 8, jam 9. Nah, penanda waktu beda lagi loh nanti seperti apa penanda waktu gitu ya. Nah, nanti Teh Wida akan tahu. Misalnya tanah basah, misalnya kan gitu ya. Embun kan itu penanda waktu. Ya gelap dan sering. Nanti akan dibahas oleh Teh Wida. Dan saya juga terus terang ini saya udah berapa kali setiap ada kelas haiku saya ikut dari dulu. Dari zaman baheula ya tahun 2016. Iya. Karena saya senang gitu ya. Saya senang, bener rasanya adem, coba nanti lihat deh. Rasanya adem sekali dan sejuk. Polanya sama ya 575, tapi kita akan bahas pokoknya dengan Teh Wida. Bapak dan Ibu, cuma saya mohon maaf setelah 1 minggu ke depan saya mungkin akan keluar dari grup ya. Nanti saya karena di grup hajinya banyak banget, jadi saya fokus di grup haji. Saya kebetulan menjadi ketua regu, jadi saya banyak yang harus dilayani. Kemudian juga banyak informasi yang harus saya ambil dari grup-grup yang lebih besar, grup kloter gitu, grup ketua rombongan dan pokoknya banyak. Jadi saya akan fokus karena saya harus lebih amanah kepada teman yang hanya beberapa hari, 40 hari ya. Nah, nanti di haiku saya insya Allah gabung lagi setelah tanggal 5 Agustus. Tapi sih beberapa hari sebelum saya berangkat masih saya ikut. Mudah-mudahan ada yang lolos ya. Jadi saya ada tabungan haiku. Pokoknya Teh Wida harus bantu saya ada yang lolos. Sebelum saya keluar grup ya. Nah, Bapak dan Ibu udah siap ya kita belajar. Belajarnya santai ya, belajarnya santai. Oh ya, beberapa teman yang ikut gabung di kelas ini, saya berharap juga mengajak teman-teman yang belum gabung. Jadi masih banyak waktu, banyak kesempatan. Haikunya baru akan mulai hari ini, materinya baru akan di-share hari ini. Pembahasan masih berlangsung 1 bulan ke depan, bahkan mungkin lebih. Kemudian juga nanti ada kembali lagi ke Senrio, karena beberapa teman kita belum berhasil di Senrio. Jadi jangan sampailah ada yang tidak berhasil. Saya inginnya semua berhasil walaupun minimal 1 ya masuk. Nah, dengan demikian ajak teman. Biasanya saya selalu dulu ajak teman. Jadi di teman kerja itu diskusi saya. Dulu saya begitu. Jadi berdiskusi sebelum masuk ke narasumber, ada yang saya bahas dengan teman kerja. Kayak gini bener nggak? Kayak gini bener nggak gitu. Dulu saya bahkan ada 4 orang tuh di satu teman kerja. Jadi ada yang kita bahas. Nah, Bapak dan Ibu tolong diajak teman-temannya. Diajak teman-temannya supaya bisa gabung di kelas haiku. Ya. Gabung di kelas haiku dan jangan takut karena nanti setelah itu sentralnya juga tetap ada. Ya, nah itu ya Bapak dan Ibu, mari kita ikuti Teh Wida yang sangat padat hari ini kegiatannya, pagi rapat Zoom dengan kita. Ya Zoom ketinggalan ya Teh Wida ya. Saya pagi cap 3 jari nemenin anak-anak, ketika masuk Zoom saya juga ketinggalan. Jadi di live YouTube, tapi tadi sangat kecewa karena speakernya kurang keras. Nanti ini paling malam kita buka Teh Wida sama-sama kita berjuang ya, di kelas pengajar praktik. Nah, tuh mohon doa supaya lancar. Oke Bapak dan Ibu, kita akan belajar haiku bersama Teh Wida. Silakan Teh Wida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya ya, Ibu, Bapak. Gimana nih kelas Senrio-nya? Jungkir balik ya Pak ya, Ibu? Jungkir balik. Tapi nikmat ya. Nikmat, apalagi
kalau misalnya sudah masuk gayung bersambut itu, yang biasanya pusing ini gimana caranya? Ternyata begitu gayung bersambut, wah malahan banjir itu haiku-haiku ya, seri-seri yang gokil. Itu luar biasa menurut saya gitu. Bahkan ada yang japrian sampai jauh malam gitu. Ada yang mau sholat sampai ini saya bisa keburu lupa, saya posting dulu gitu kan. Itu semangatnya luar biasa ya Ibu Bapak, saya sangat gembira gitu ya. Karena memang belajar itu harus gembira gitu, harus dinikmati gitu. Dan saya pun sama dengan Ibu dan Bapak, saya pun sama dengan Ibu Bapak, proses belajar juga sebetulnya. Ya walaupun saya hanya memiliki secuil saja teori, tapi kenikmatan bersenang-senang saat mempelajarinya itu sungguh luar biasa lah gitu ya. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, pada hari ini kita akan koprol lagi 180 derajat. Itu yang tadinya kita gokil-gokilan, sekarang mungkin lebih gokil-gokilan, walaupun lebih serius sebetulnya ya, karena haiku itu memang sifatnya hening dan serius. Baiklah, izinkan saya untuk share screen. Rencananya Ibu dan Bapak saya akan berikan materinya dalam bentuk video ya. Kalau kemarin kan materinya dalam bentuk PPT, untuk haiku ini saya sudah setting dalam bentuk video. Jadi Ibu dan Bapak bisa mempelajarinya dengan lebih nyaman. Ya, tapi saya belum bisa share screen ini. Belum bisa share screen nih, Kang Sam ya? Belum, Teh. Ya. Belum Teh, biasa memang kalau video agak berat. Enggak, ini bukan video PPT. Oh bukan. Ya. Oke, siap. Ini masih disable Persipan share sharing. Bentar, Teh. Enggak. Jadi sambil menunggu share screen, kalau misalnya antara Senryu dan haiku itu sebenarnya sangat bertolak belakang ya. Jadi ketika kita sudah enak-enakan dengan Senryu, kita harus balik kanan menghadap ke haiku. Dan itu efeknya luar biasa, malah walaupun kesannya lebih serius untuk haiku, tapi itu malah lebih nikmat gitu. Sampai ngebul biasanya. Oke. Oh, bukan ini. Oh, iya. Sudah muncul, kelihatan? Teh? Udah. Sudah kelihatan ya? Bentar. Baiklah, sepertinya saya tidak perlu memperkenalkan diri juga ya, karena mungkin sudah tahu nama saya Wida Ningsih, nama penaknya Queen of Jewel, FB, saya seorang guru BK, kurator hygiene dan volunteer juga, serta pegiat lagi literasi. Nah, haiku ini juga masuk dalam ranah ekspresif art terapi ya. Kalau misalnya yang disebut haiku itu merupakan jenis puisi pendek yang berasal dari Jepang, jadi sama dengan senryu. Barisnya atau lariknya dari 3 larik, 17 frase, polanya 5-7-5 sama. Tetapi bedanya dengan senryu, haiku itu mengandung kireji atau pemotongan kata dan juga kigo atau referensi musiman. Nah, puisi serupa
yang mirip dengan haiku yang tidak mematuhi aturan ini, yaitu ada Kigo dan Kireji, diklasifikasikan sebagai senryu. Nah, haiku ini diberi nama oleh penulis Jepang Masao Shiki pada akhir abad ke-19. Nah, sekarang secara sederhananya haiku itu apa sih? Nah, kalau misalnya Ibu dan Bapak membayangkan tentang karya-karya penelitian, nah itu di dalam karya penelitian itu kan ada yang disebut abstrak ya. Jadi atau pengantar ya. Gitu. Kemudian jadi abstrak itu kan adalah tulisan singkat ya. Pengantar atau yang lebih singkat lagi yang sekarang itu disebutnya moto. Nah, haiku itu adalah moto gitu. Versi Jepangnya itu haiku. Kalau kita mungkin disebutnya moto. Jadi kalau moto itu kan atau slogan itu sangat singkat dan padat. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan gaya bahasa haiku? Gaya bahasa baik haiku juga menggunakan bahasa-bahasa perbandingan, penegasan, sindiran, atau pertentangan. Nah, kemudian dalam gaya bahasa ada yang disebut dengan majas metonimia. Majas ini merupakan cara menyebutkan sesuatu secara tidak langsung. Jadi gaya bahasa yang memanfaatkan kekayaan bahasa untuk mendapatkan efek tertentu dalam sebuah karya sastra. Dalam menggambarkan sebuah objek sebagai penanda waktu. Jadi ini kaitan majas metonimia dan haiku. Bagaimana caranya? Nah, untuk gaya bahasa metonimia itu akan terlihat dari Kigo ya, dari Kigo. Jadi Kigo ini merupakan ungkapan perasaan yang paling minimalis yang menyatakan referensi musim atau penanda waktu. Nah, kemudian bagaimana tentang semiotik dalam haiku? Seperti yang Ibu dan Bapak pahami bahwa semiotik ini merupakan ilmu yang mempelajari sistem tanda. Seperti misalnya bahasa, kode, sinyal, dan lain sebagainya. Jadi haiku adalah bahasa, kode, sinyal. Maka ketika haiku adalah ungkapan rasa dan pikiran, dua definisi yang ini memiliki kesinambungan. Bahwa kesimpulannya adalah haiku yang dibuat harus memiliki makna yang dapat ditangkap oleh pembacanya. Jadi semiotik haiku artinya haiku yang disusun penulis harus mampu memberikan informasi dan tanda-tanda agar siapapun yang membaca haiku dapat menangkap pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita bicara tentang sistematika haiku itu syarat yang paling pentingnya adalah ada 3. Ada Kigo, kecil, dan Kireji. Jadi haiku berusaha menceritakan hal kecil dan nyata. Namun untuk menggambarkan sesuatu yang 1000 kali lipat lebih besar dari objek yang diceritakan. Jadi Ibu dan Bapak bisa melihat di sini ada contoh dari seorang haijin, ya, Abah Ichiko, Little Snail Inch by Inch, Climb Mount Fuji. Ini siput melata mendaki gunung Fuji, alon kelakon. Nah, kemudian ini adalah Kigo sebagai salah satu syarat penting yang menandakan bahwa karya sastra itu adalah termasuk haiku. Jadi Kigo ini adalah penanda waktu. Ya. Haiku tanpa Kigo bukanlah haiku, tapi hanya berupa puisi pendek. Kigo ini merupakan tanda-tanda alam yang menunjukkan perbedaan musim. Ya, perbedaan musim seperti apa? Misalnya ini perilaku alam, hewan, tumbuhan, gejala-gejala astronomi, ilmu perbintangan, kemudian budaya, adat istiadat. Nah, itu adalah penanda atau referensi waktu. Jadi beda dengan waktu. Kalau waktu itu misalnya pagi, siang,
sore, bulan, matahari itu waktu ya. Tapi kalau penanda waktu itu bisa ditunjukkan dalam misalnya perilaku hewan, misalnya musang, karena saya punya musang, Ibu Bapak. Musang itu hewan noktural, jadi dia aktif di malam hari. Jadi ketika misalnya saya bicara tentang musang melompat, itu penanda waktu bahwa kejadian yang diceritakan dalam karya haiku ini itu terjadi pada saat malam hari, ya. Atau di sini ada misalnya musim dingin. Musim dingin ini mencitrakan kesedihan, jarak dan ketenangan. Ditandai dengan misalnya salju, es, pohon mengering dan lain sebagainya. Kemudian summer itu identik dengan kelincahan, kehangatan, cinta, marah atau nafsu. Nah, kemudian Ibu Bapak mungkin barangkali tahu ya ada Imlek ya. Imlek itu sebetulnya identik dengan musim hujan ya. Kemudian daun putri malu. Daun putri malu dia akan bermekar itu karena merujuk pada waktu siang. Jadi pada saat malam hari daun putri malu itu tertutup. Nah, itu adalah salah satu referensi. Jadi daun putri malu adalah referensi yang menunjukkan waktu, ya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, coba Ibu dan Bapak ungkapkan bagaimana perasaan kita tentang hujan. Oke, selanjutnya adalah tentang objek. Objek ini, haiku menggambarkan sesuatu hal yang luas dan mendalam melalui pendekatan objek nyata. Jadi objek nyata itu artinya bukan hayalan, ya, dan dianggap secara kasat mata, kecil dan sederhana. Makanya tadi saya mencantumkan objek kecil, ya. Jadi kita menceritakan hal yang besar dengan menuliskan hal yang kecil. Ya. Nah, ini. Tuliskanlah jasadnya untuk menggambarkan batinnya. Mengatakan objek itu adalah alam ya, Ibu Bapak. Jadi sangat berbeda dengan Senryu. Senryu objeknya adalah perilaku manusia, sedangkan haiku objeknya adalah alam. Ya. Ini untuk menceritakan segala yang ada dalam pikiran Haijin tersebut. Nah, berprinsiplah pada objek nyata dan kecil untuk menggambarkan sesuatu yang sulit dipahami. Oke, kemudian selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang ini adalah cara kita memandang objek yang kita rasakan tepat dan pas, sehingga karya mengalir dan dapat mencerminkan pemikiran kita terhadap objek. Jadi dengan sudut pandang nyata haiku ini, kita dapat menafsirkan perumpamaan untuk apakah objek tersebut disusun. Nah, simpanlah dalam hati maksud dan tujuan apa yang kita tulis sebagai rahasia penulis. Jadi biarkan orang lain yang menafsirkannya. Ya. Jadi tugas kita dalam haiku itu adalah hanya menggambarkan apa yang terlihat dari melalui panca indera kita. Tapi yang memberikan kesimpulan, yang memberikan penafsiran itu adalah pembaca. Ya. Jadi tugas kita hanya sebagai tukang potret saja. Ya. Ketika misalnya hasil potret kita, hasil bidikan kamera kita sudah dicetak, kita kan tidak perlu menjelaskan. Tapi orang lain yang menikmati dan menafsirkan. Nah, kemudian untuk memasukkan jiwa dalam haiku, yang dimaksud dengan jiwa dalam haiku itu adalah rasa, gagasan, emosi, tujuan, harapan, dan cita-cita. Nah, ini misalnya nih, karakter api matahari itu adalah panas. Jadi diasosiasikan ke dalam kemarahan. Jadi untuk memasukkan jiwa dalam haiku itu erat kaitannya dengan semiotik dan majas metonimia. Ya. Oke. Nah, umpamanya nih, ya
umpama yang kita ambil itu harus ada selingkungnya. Jadi jangan terlalu jauh mengambil umpama satu ke umpama yang lain. Jadi harus berdekatan. Jadi kalau misalnya kita mau menceritakan hal-hal yang besar ya, misalnya mau menceritakan sebuah pohon yang sudah sangat tua, kita tidak perlu menuliskan pohon besarnya, tapi kita tuliskan bagian yang spesifik dan kecil dari objek pohon tua tersebut. Misalnya akar, batang, dahan ranting, daun, bunga, dan buah. Jadi selingkung yang lainnya pun seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di baris pertama kita objek kecil, ya bukan objek besar, tapi objek kecil. Lari keduanya objek yang lebih kecil lagi, kemudian lari ketiganya adalah kireji atau pemotong kalimat. Nah ini kireji yang saya barusan bicarakan. Kireji ini yaitu pemotong kalimat atau jeda atau lompatan. Itu adalah makna dari kireji. Jadi kalimat yang menghubungkan dua gagasan, berfungsi sebagai kesimpulan dan pesan atau pesan yang hendak disampaikan penulis. Ya. Jadi di dalam kireji ini terkadang garis potong sepenuhnya muncul secara alami lewat pensejajaran ya, yang bersifat kontradiktif. Ya. Jadi merangkul dua hal yang berlawanan atau kontradiktif dan mengintegrasikan keduanya untuk menghasilkan suatu kondisi yang kita sebut sebagai pengalaman baru atau pencerahan. Jadi kireji ini memiliki efek penekanan pada suatu objek, memotong alur cerita dan akhirnya memunculkan suatu ending cerita yang membuat mata pembaca jadi terbuka karena menemukan suatu pengalaman baru atau insight. Nah, ini kenapa haiku itu disebut sebagai perpaduan antara sastra dan sains? Karena dalam konsep ekspresif abstrakti, fungsi haiku itu bisa mengintervensi dari aspek intelektual, sosial, emosional, dan perilaku. Ya. Jadi konseli ini kalau tidak salah sudah dibahas ya di Senryu ya, kelas Senryu. Ya, jadi saya lewat saja ya. Oke. Nah, konsep hening dalam puisi. Nah, terutama dalam yang terjadi dalam haiku ya, untuk menemukan proses kreatif itu kita menggunakan panca indera, alam dan daya interpretasi untuk mengenal diri sendiri, kemudian menemukan cara baru atau insight tentang pemecahan masalah dan interpretasi jalan pikiran penulis. Sehingga dari sini kita bisa menemukan konsep keheningan atau zen ya, ruh zen dalam haiku. Nah, di dalam haiku, dalam proses pembuatannya, ini ada dua pemilahan dalam haiku. Konsep hening atau konsep zen, itu ada yang disebut wabi, kemudian ada sabi. Wabi ini merupakan emosi perasaan suatu keadaan yang menunjukkan kekurangan harta dan keadaan yang tidak diinginkan, kemelaratan, kesengsaraan. Nah, contohnya nih, untuk wabi musim penghujan, pohon berdaun kering di lahap api. Kemudian sabi, sabi adalah perasaan kesepian. Jadi kalau wabi tentang kesengsaraan, kemelaratan, kepedihan, sabi adalah perasaan sepi. Ya. Nah, contoh sabi misalnya memutar angka, menghitung hari-hari di akhir musim. Karakter dari wabi dan sabi ini ada beberapa. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena keterbatasan waktu. Akan bisa saya sampaikan nanti di kelas tersendiri ya setelah kita mulai. Ini karakter dari wabi sabi ini, karakter hening itu ada
Sebetulnya banyak sekali, tapi beberapa yang penting saya rangkum. Di sini ada Kanso, Kokou, Fukunsei, Datsojuko, kemudian Seijaku, Yugen, Shijen, dan Shibui atau Shibumi. Kanzo itu kesederhanaan, kemudian Kokou kekeringan yang agung, Fukuensei ketidakteraturan, dan Sojoku kebebasan dari esensi, kemudian Seijaku artinya alami, wajar, dan ketenangan. Yugen adalah keindahan yang tidak bisa dikatakan atau kedalaman esensi, kemudian Shijen kealamian, dan terakhir Shibui, Shibumi adalah murni. Baiklah, selanjutnya ada yang disebut dengan spiritual Zen, yang termasuk dalam estetika, haiku, wabi, dan sabi. Estetika, haiku, wabi, dan sabi ini ada 8 yang saya rangkum. Ada loneliness, selfness, grateful acceptance, wordlessness, non-intellectuality, simplicity, freedom, dan non-morality. Nah ini loneliness itu adalah perasaan sendiri. Jadi tokoh pertama adalah pikir, tokoh kedua adalah rasa. Ini misalnya nanti karakter-karakter loneliness itu akan disampaikan di kelas ya. Misalnya ini karakter jatuh di dinding sungai, batu diam menanti, siang tenggelam. Jadi itu kita lihat dari lari terakhirnya. Di dinding sungai, ada apa dengan dinding sungai? Oh, ada batu, dia menanti. Nah, di antara dua lari ini, apa yang akan terjadi? Ya. Ini kemudian Haijin tersebut mengambil eksekusi siang tenggelam. Selanjutnya adalah selflessness. Jadi ini adalah hening dan mawas diri. Contohnya menuju barat. Pohon menunduk rebah malam isyarat. Kemudian yang selanjutnya ada grateful acceptance. Ini adalah rasa syukur terhadap Tuhan. Contohnya telapak tangan, malam setinggi bahu masih terangkat. Selanjutnya yang nomor 4 adalah wordlessness atau kesederhanaan. Contohnya adalah kepakan sayap, angin hantarkan terbang, para layangku. Selanjutnya, non-intellectuality. Sifatnya adalah mementingkan makna, jadi tidak terstruktur. Jadi ini adalah non-objektivitas. Contohnya, malam sendiri, cuci selimut tebal, hilanglah kutu. Hilanglah kutu. Ini tidak terstruktur. Kemudian selanjutnya, suasana spiritual tidak menggunakan kata-kata abstrak ya. Simplicity, kesederhanaan, hening diam. Ini apa ya? Ciri khasnya ya. Simplicity itu adalah hening diam. Contohnya jujur keringat, langkah kian membungkuk, hujan mengguyur. Selanjutnya adalah freedom. Jadi ini tentang aku, akulah. Apapun yang aku dapatkan, nikmati sepenuh hati. Freedom ini bersifat atraktif ya. Contohnya ini, selepas lari, duduk di pinggir lapang, temani sampah.
Kemudian yang ke-8, non-morality atau alamiah. Jadi di dalam jenis non-morality ini kita menuliskan apapun sebebas anak kecil ya, tanpa beban, apa adanya. Bahasa yang polos untuk mengungkapkan sesuatu, bahasa yang sederhana dan apa adanya. Misalnya sarapan pagi, telur ceplok berbawang, buatan ibu. Nah, kemudian bagaimana menyusun kunci dari menyusun haiku ini? Yang paling utama ini adalah bahwa kata kunci haiku itu sederhana, jadi bukan hasil karangan. Jadi haiku itu tidak menghayal ya Ibu Bapak. Jadi ada istilahnya tuh seperti semacam laporan, melaporkan, hanya menggambarkan, membuat deskripsi bahwa apa yang kita lihat. Kalau misalnya kita melihat misalnya laut misalnya ya, di laut itu ada apa? Misalnya ada layar yang terkembang. Itulah yang kita tulis. Dan tidak perlu haiku itu ataupun senryu juga menggunakan kata-kata yang berbunga-bunga ya. Tetapi haiku yang baik itu haiku yang sangat sederhana ya. Tapi apa namanya? Pemilihan diksinya mengena pas ya. Ibarat ibu dan bapak membidik dalam kamera HP atau kamera manual suatu kejadian. Misalnya ibu dan bapak memfoto situasi yang sedang demonstrasi misalnya, atau misalnya peristiwa yang terbaru, pemakaman anak almarhum anaknya Pak Gubernur Ridwan Kamil misalnya. Jadi itu yang dibidik. Ketika ibu bapak memfoto prosesi jenazah dimasukkan ke liang lahat, itulah yang dituliskan. Bukan menuliskan tafsiran. Kalau tafsiran itu biarkan pembaca yang bertugas. Biarkan pembaca yang menikmati apa yang kita gambarkan secara melalui panca indera ya. Nah, kemudian apa yang dilihat kena di hati, maka jadikanlah haiku. Jadi mengatakan apa yang dilihat tapi dengan sudut pandang yang tepat dan sistematika yang tepat. Ya. Untuk pemula, kalau saya menyarankan struktur dari sistematika haiku itu larik pertama atau baris pertama itu kigo, kemudian baris keduanya isi, kemudian baris ketiga adalah detail isi. Ya, jadi objek kecil, kemudian objek yang lebih kecil lagi atau lebih spesifik lagi, kemudian diakhiri dengan kireji, ya, atau ya, disebut dengan detail isi. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya merangkum beberapa contoh dari haiku berbagai negara ya. Ada ini saya ambil dari materinya dari beberapa grup di FB ya. Sebenarnya banyak sekali ya Ibu Bapak grup-grup haiku di seluruh dunia itu. Tapi rata-rata itu lebih mengambil ke haiku jenis modern ya. Dan ada juga yang bukan haiku jenis modern tapi mirip-mirip dengan haiku. Jadi kalau di Indonesia juga kemunculan grup-grup haiku yang sebetulnya tidak sesuai dengan teori itu banyak ya gitu. Dan itu kalau di Indonesia itu ada muncul yang dinamakan dengan lituli ya. Jadi beberapa haiku itu muncul karena kefrustasian karena
tidak apa ya, mau dikatakan haiku tapi bukan haiku gitu. Jadi hanya sebatas puisi pendek dengan pola yang sama dengan haiku. Ini ada dari Bulgaria, kemudian ini juga ada haiku kolom. Haiku kolom beda lagi Ibu Bapak ya. Jadi ada haiku yang hanya 2 baris ya. Tetapi yang akan kita pelajari adalah yang dasar dulu Bu, Ibu Bapak. Jadi haiku yang 3 baris ya. Kalau yang haiku 2 baris itu dalam satu tarikan nafas ya. Nanti akan dijelaskan di kelas khusus. Nah ini salah satunya ini adalah haiku traversi di Luna Crescio ya. Ini salah satu grup haiku dari Italia juga. Oke, saya lanjutkan. Nah ini ya, ini beda lagi. Jadi haiku itu bisa ditulis dalam berbagai bahasa ya. Tadi ada haiku dari versi Bulgaria ya, kemudian ada haiku Arab, ada haiku Cina ya. Kemudian ada Filipina juga, saya pernah lihat ada Filipina juga. Kemudian ada haiku India ya. Kemudian ada haiku Rusia. Kemudian ini saya ambil contoh dari haiku ini sebetulnya grupnya haiku modern ya. Saya ambil contoh dari Clark Strand ya. The sky is empty, a bird will not cross it. A clock with no hand. A clock with no hand. Itu jadi ini sebenarnya lebih kepada haiku modern ya. Nah ini ada beberapa yang saya ambil contoh dari Clark. Kemudian, ini adalah saya ambil dari contoh HRB haiku Ranah Bumi. Mapatkeun raja bumi gunarat tapat berang lalempang. Artinya membaca doa bumi di garis silang siang berjalan. Nah ini sebetulnya haiku Ranah Bumi ini termasuknya haiku yang haiku yang klasik ya, jadi bukan haiku modern ya. Jadi dalam haiku juga ada istilahnya rapalan ya. Ini diambil dari adat istiadat ya, dari sebuah prosesi ya. Kemudian ini ada Faris El Hakim. Ini saya menyukai karya-karya beliau juga karena memang sangat sangat indah ya ketika dibaca. Nah ini contohnya nih, angin meniup, ranting pohonan kering, suara. Apa yang kita tangkap dari haiku dari Faris El Hakim ini? Angin meniup. Kemudian lari keduanya adalah ranting pohonan kering. Oh, jadi angin. Jadi kita bisa membayangkan bahwa angin itu meniup rantingan pohon yang kering ya. Kemudian ada suara suling. Jadi kita menafsirkan, oh itu ada gembala di situ ya. Dalam beberapa tulisannya beliau juga tidak membuat satu saja. Ada yang satunya lagi yang saya baca adalah lirik pertamanya bukan angin meniup tapi suara gembala. Bukan suara gembala apa ya? Pokoknya ada kata-kata gembalanya ya. Kemudian, itu jadi itu menunjukkan proses dari seorang hajin mengubah sudut pandangnya. Kemudian ini ada Kang Aceh Suhaidi Matsuki. Beliau adalah senior saya dan seorang seniman dan karya-karyanya juga luar biasa. Kalau menurut saya menyukai karya-karya beliau. Termasuk yang tadi yang Abah Ichiko ya, Ichiko bilang. Haiku ASM ini daun menguning.
layu dirembang senja jalani takdir. Jadi kita bisa membuat penafsiran tergantung frame dari para pembaca. Bagaimana kita mensikapi daun menguning? Daun menguning itu kan istilahnya sudah sepuh ya. Kemudian diperkuat lagi di larik duanya, layu dirembang senja. Kemudian eksekusinya apa yang akan terjadi? Mau dibagaimanakan ketika daun menguning, layu dirembang senja. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menjalani takdir. Ya. Nah, ini adalah sosok beliau. Nah, kemudian ada juga ini adalah seorang hygiene yang sebenarnya sama-sama belajar dengan saya dan juga lumayan aktif ya dalam membuat karya haiku. Pusara kering melayang dalam hening. Oh, dedaunan. Ini kalau tidak salah didedikasikan untuk Abah Ichiko Bleng yang sudah almarhum ya. Kemudian ini adalah salah satu lagi karya yang sempat saya culik itu. Ini termasuk karya baru ya kalau menurut saya gitu, pendatang baru. Tapi karyanya juga sangat bagus. Sebelum jatuh, embun di ujung ranting, menunggu penuh. Coba kita lihat, kita perhatikan bahwa eksekusi di larik akhirnya, menunggu penuh. Jadi ada apa yang sebelum jatuh? Itu dijawab dengan embun di ujung ranting di larik kedua. Ya. Jadi kita tahu pertanyaan dari nomor 1, apa yang sebelum jatuh? Nah, dijawab oleh penulis, oleh hygiene, oh yang sebelum jatuh itu adalah embun. Nah, kemudian kenapa? Kan? Sebelum jatuh, ada apa sebelum jatuh? Oh, menunggu penuh. Itu eksekusinya di larik akhir. Nah, kemudian ini juga ada karya lain sama ini haikunya dibuat untuk mengenang almarhum Abah Ichiko Bleng ya. Harum melati, basah tanah merahmu berakhir sunyi. Kemudian tanpa pelangi, luruh daun di surga ada nama. Terbang sang parkit menuju matahari tinggalkan sekarang. Nah, ini adalah haiku yang ditulis oleh Abah Ichiko Bleng dalam Haiku and Micro Poetry International. Ini menggunakan bahasa Jepang, kemudian ditranslate lagi oleh beliau menggunakan bahasa Inggris dan kemudian bahasa Indonesia ya. Fragrance of incense filling twilight with their smell, the remote temple. Wangi stanggi menghantar senja indah di kuil sunyi. Kemudian ada satu lagi, ini sudah ya tadi ya. Little snail inch by inch climb Mount Fuji. Kalau Ibu dan Bapak perhatikan di sini di yang bagian tengah dari karya Abah Ichiko Bleng. Ini ada gambar ya, Ibu Bapak. Ada gambar. Kemudian karena beliau juga piawai dalam lukisan, jadi beliau mencantumkan karya haikunya di dalam sebuah gambarnya. Ini yang disebut dengan haiga, Ibu Bapak. Jadi saya perkenalkan bahwa yang disebut dengan haiga itu, adalah gambar. Jadi haiga itu adalah haiku di dalam gambar. Ya. Nah, fungsi haiga itu sendiri tidak boleh lebih dominan daripada haiku. Jadi harus lebih menonjol haikunya daripada gambarnya. Itu fungsi dari haiga.
Kemudian ini adalah karya saya, Surya Beranjak, dibayang redup jaun, ulat terjatuh. Atau yang ini, Surya terhempas, pasien epilepsi seorang diri. Jadi saya tidak menyebutkan, oh kasihan ada misalnya pasien yang jatuh misalnya, tolong dong gitu, nggak seperti itu bahasanya ya. Nah jadi ini karya ini Surya terhempas, pasien epilepsi seorang diri ini saya tulis ketika saya melihat ada seorang pasien epilepsi, ya, seorang pasien jatuh. Kemudian setelah saya tanya, ternyata yang bersangkutan adalah seorang pasien epilepsi. Dan tidak ada siapa-siapa, tidak ada keluarga yang bisa dihubungi, sehingga di rumah sakit itu mereka kesulitan ya, karena tidak ada keluarga yang bisa dihubungi ya. Kemudian atau yang satunya lagi, ini saya mencoba membuat dalam bentuk haiga, anggrek setangkai, surya terhalang, dahan mekar bertahan. Nah, haiga yang ibu bapak, kalau misalnya ibu dan bapak ingin menyertakan gambar dalam karya haiku atau senryu-nya, saran saya gunakan gambar atau misalnya foto milik sendiri, sehingga tidak terkena undang-undang ITE ya, sebagai undang-undang hak cipta juga. Ya. Kebetulan ini saya di rumah ada banyak tumbuhan, sehingga saya ambil foto dan saya sematkan dalam haiku saya. Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan penjelasan saya tidak terlalu cepat ya. Oke, nah kemudian nih ada lagi. Nah ini adalah satu lagi contoh tentang haiku. Langit merah senja tak lagi cerah, jangan menyerah. Ini adalah haiku Kang Trisno Soriton. Jadi Kang Trisno Soriton ini menuliskan haiku ini pada saat berada di IGD ya, karena beliau itu pengidap penyakit langka yang disebut dengan hemofilia ya. Hemofilia itu penyakit langka yang jadi beliau ada betul-betul seorang pejuang hidup yang luar biasa sekali, bahwa bagaimana seorang yang terkena penyakit langka bisa bertahan hidup ya. Dari kecil beliau sudah dinyatakan memiliki penyakit langka ini, dan kalau misalnya pada saat penyakitnya itu kumat, itu luar biasa sekali sakitnya. Kami para haijin dan pegiat sastra, seniman-seniman sastra, kami sepakat untuk membuat buku ya, untuk mengenang perjuangan Kang Trisno ini dalam mengatasi penyakit langka hemofilia ini ya. Ini sangat-sangat sedih sekali gitu ya. Saya baru baca sampai halaman 8 saja, saya udah nggak kuat, saya nangis membayangkan betapa mengerikannya penyakit langka ini. Nah kemudian Ibu dan Bapak lihat di sini, di sebelahnya ada sebuah karya. Ini adalah tanka. Jadi kalau tadi haiku itu polanya 575, ini beda lagi, ini tanka ya. Kemarau sampit, api di tanah gambut, asap langit. Belukar terbakar, pohon-pohon terkapar. Jadi itu versi tanka. Nah, kemudian kalau misalnya Ibu dan Bapak yang sudah mengalami bagaimana serunya kelas senryu,
kita lihat dari uraian yang tadi saya sampaikan, sangat jauh berbeda ya Ibu Bapak. Ya. Contoh ini dari saya ini, kalau untuk urusan Senryu kayaknya paling gokil itu Kang Mas Sentot Prawiro Dirjo ya. Nih, pandemi reda, wajah-wajah bermasker mengirit gincu. Atau ini Senryu dari senior hygiene kita, Kang Yasmil Anwar. Beliau adalah seorang kriminolog dan juga guru besar dari Unpad Bandung, dan biasa jadi narasumber untuk masalah-masalah kriminologi ya, apa ya namanya, forensik ya mungkin ya. Senryu nih, tak lagi gagah kepala sudah botak, doa farah. Jadi Ibu Bapak bisa membandingkan bagaimana kesan-kesan antara Senryu dan haiku. Jadi sangat bertolak belakang ya Ibu Bapak. Jadi betul-betul balik kanan. Oke, nah jadi ini adalah beberapa grup yang saya jelajahi ini ya. Ada haiku traversi di Luna Crescente, kemudian Senryu dan Kyoka, modern haiku, ada Kensei Ryu, ada haiku yesterday dan today, kemudian ada monthly 5-line poems, voice in poetry, carve on the walk haiku, kemudian ada sharing haiku knowledge, haiku in brave narrow, learning haiku, ada haiku kolom, Facebook haiku society, ada Poesia Gogi Grup Italia. Nah, itu untuk yang grup-grup haiku ya. Tapi walaupun seperti itu, di banyak grup yang saya ucapkan tadi, itu rata-rata sebetulnya lebih banyak jenisnya, mereka itu lebih mengembangkan haiku modern ya. Dan itu pun hanya sebagian kecil saja. Jadi rata-rata justru ada yang bahkan tidak mengikuti pola aturan standar dari haiku yang 575 ya. Jadi jangankan mengikuti aturan Kigo Kireji dan lain sebagainya, tapi bahkan dalam pola lariknya pun ada yang tidak mengikuti ya. Sehingga tapi di situ tidak terlalu banyak dikoreksi dengan admin-adminnya biasanya gitu. Kecuali di haiku kolom. Di haiku kolom itu memang yang dikembangkan adalah haiku jenis klasik ya. Jadi bukan jenis modern. Walaupun ada juga yang haiku yang jenis modern. Nah, sedangkan untuk Word Gogyoshi itu ada Word Gogyoshi itu sebetulnya jenis puisi pendek juga, jenis waka juga. Tapi ini sebetulnya beda dengan waka. Kalau Gogyoshinya sendiri itu waka jenisnya, puisi kuno. Tetapi karena ada kata-kata word itu jadi berubah jadi haiku modern ya. Ini juga haiku puisi pendek juga ya. Ada Word Gogyoshi Indonesia, Asia, Amerika, Eropa, Afrika, kemudian ada Weekly Word Gogyoshi. Nah, mungkin seperti itu ya, Ibu Bapak. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, ini karena saya pakainya FB, ya, jadi sebetulnya banyak sekali grup-grup yang saya masuki. Bahkan salah satunya saya pernah jadi admin dari grup haiku ya. Tapi udah lama sekali Ibu. Ya ada, jadi kalau referensi saya ini ada Indonesia Rumah Budaya Kita. Ada salah satunya di situ ada pentolannya itu ada Romo, ada Kang Aceh, ada Kang Dang, kemudian banyak ya. Kemudian ada haiku dan tanka Sunda Mandala Mekar ya. Kemudian
kemudian ada New Haiku Indonesia. Nah, di New Haiku Indonesia ada Mbak Tan Pobo Anis, beliau pentolannya dari jenis waka ya, jenis puisi kuno Jepang. Ada haiku Sunda Majuma, ada Cirinrin, ya. Kemudian, nah ini ada Haiki Lituli ya yang tadi saya sebutkan. Gitu. Kemudian ada puisi merdeka. Nah ini puisi merdeka juga puisi bebas yang terdiri dari 17 suku kata ya haiku Indonesia. Kemudian ada kata al-kata. Kemudian ada puisi dua larik dongeng Sunda. Jadi puisi-puisi di Indonesia banyak mengadaptasi konsep dari puisi Jepang yang pendek tetapi sangat mendalam ya. Kemudian ada puisi dua larik dongeng Sunda, Carpon Pis, Capon. Kemudian di sini ada Padepokan Sidang Ningrat, ada Domba, dongeng mini banget, ada Jainian, Sonian itu ya. Mungkin Ibu dan Bapak sudah pernah mendengar Jainian, Sonian. Kemudian ada Federasi Seniman Indonesia, ada KSKK, Kumpulan Sastra Karya Kita. Kemudian ada lagi Sanggar Penulis Indonesia dan lain sebagainya ya. Ada Trika dan lain sebagainya. Rorin, nah ini ada Rorin 212, ada Permata Hati Nusantara, ada Bait-bait Cinta dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk kelas haiku sendiri. Saya menyeting materi yang akan saya share, materi yang saya sampaikan di sini, saya plot dalam bentuk video agar Bapak dan Ibu lebih nyaman mendengarkannya. Jadi tinggal putar, misalnya ada yang harus di pause, jadi bisa lebih karena ada musiknya ya. Mungkin sampai di sini barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa saya dan Ibu dan Bapak tuh sebenarnya sama-sama kita sedang belajar bareng gitu. Hanya mungkin karena saya punya secuil teori informasi, saya berbagi. Tetapi pada prinsipnya kita sama-sama belajar. Karena kalau membuat haiku dan senryu kalau tidak dilatihkan, tidak digunakan, itu akan tumpul gitu. Jadi prinsipnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Wida sudah berbagi materi tentang haiku dan juga tadi sudah mengkomparnya dengan materi senryu yang dulu kita pernah pelajari. Bapak dan Ibu tadi sudah dibahas ya, walaupun mungkin bagi yang baru pertama kelihatannya mungkin masih bingung. Tapi Teh Wida sudah janji nanti tetap ada private counseling ya. Sama seperti senryu tekniknya ya, Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengirimkan 3 contoh hasil kerjaannya, 3 usulan haiku dikirimkan ke Japri Teh Wida. Tapi nanti Teh Wida akan membahasnya di grup. Mengapa? Agar yang lainnya juga ikut belajar dari haiku yang dikirim oleh Bapak dan Ibu itu. Nah, pada hal-hal yang sangat mendesak, pasti Teh Wida akan melakukan konsultasinya Japri. Padahal sangat mendesak. Tapi jika mungkin tidak mendesak dan perlu diketahui, perlu menjadi pelajaran bagi yang lain, maka Teh Wida akan men-share-nya di grup supaya sama-sama belajar menganalisa kekurangan dan kelebihan dari haiku yang dibuat oleh Bapak dan Ibu. Jadi hampir sama dengan senryu tekniknya ya Bapak dan Ibu, teknik belajarnya. Tapi kalau isinya pasti tadi kan sudah disampaikan sangat bertolak belakang ya. Kalau senryu tentang manusia ya, kalau haiku tentang alam. Lebih dalamlah nanti dibahas oleh narasumber kita, Teh Wida secara Japri. Nah, Bapak dan Ibu,
bagi yang mau mencoba nih, nanti saya akan coba bacakan ya. Kalau bagi yang mau coba, silakan saja yang mau coba dulu untuk mengajukan pertanyaan ataupun mungkin apa ya, atau ada yang mau disampaikan. Ini yang sudah angkat tangan, ada Pak Kusnan. Nah, nanti setelah Pak Kusnan kita akan coba baca pertanyaan dari Ibu Lia. Jadi sementara itu saya lihat nih baru 2 ya. Pak Kusnan dulu, silakan Pak Kusnan. Halo Pak Kusnan. Iya, kayaknya sih aku nggak angkat tangan, tapi nggak apa-apa deh. Oh, muncul tangan, itu mungkin tangannya nih, tangannya nakal. Tangan siapa itu? Aduh, jangan-jangan tangan dari KKN Penari. KKN Desa Penari. Oke, intinya aku Tapi nggak menyimak apa-apa, ayo dulu, Pak Kusnan, nanti- coba mau menyampaikan apa, ayo. Atau misalnya, Teh Widama kalau sama saya nggak dibantuin. Iya sih. Silakan Pak Kusnan, boleh, silakan sampaikan. Makasih Teh, tadi udah mengingatkan aku untuk masuk di sini. Jadi sebenarnya kemarin Teh itu udah sendiri sih, udah selesai. Cuman aku belum kirim karena memang kepadatan tadi udah jelaskan, padat banget untuk kegiatan SMK saat ini, padat banget. Tapi insya Allah minggu depan itu kan udah disambung lagi PPDB, tapi aku tetap konsis untuk mengirim-ngirim tugas. Soalnya kemudian haiku, Teh sebenarnya haiku ini udah banyak karena aku gabung juga di beberapa yang seperti Bunda sampaikan tadi. Sebenarnya aku ikut di situ, aku beberapa ikut, tapi aku coba deh kirim lagi tentang haiku yang sudah ada di saya. Memang saat ini banyak banget haikunya. Kalau sendiri memang aku baru pertama kali mengikuti yang minggu lalu itu, bulan lalu. Tapi kalau haiku sih ini udah beberapa kali saya ikut di pelatihan-pelatihan beberapa teman-teman. Tapi itu kan tadi banyak versi-versinya ya. Tapi insya Allah aku akan kirim ke Bunda tentang haiku-haiku yang belum saya publikasikan dan akan saya kirimkan ke Bunda. Itu aja sih dari saya. Kemudian mau tanya nih Pak Saiful. Ya. Masalah pembayaran nih. Kemarin kan kita udah bayar 180.000. Ini untuk kegiatan Sendriu dan haiku atau haiku lai Sendriu lai Pak? Atau gimana Pak? Bagus sekali nih. Nanti ada tanggapan dari Teh Wida tentang komentar Pak Kusnan. Saya mau jelaskan dulu tentang dana yang masuk ya. Iya. Bapak dan Ibu, sebenarnya kelas kita ini kelas gratis ya, sekali lagi kelas kita kelas gratis. Dan kali ini kita mengadakan kegiatan 2 materi juga 2 kali Zoom ya. Jadi ini hebat sekali nih, KPPJB sangat peduli kepada orang-orang yang mau belajar ya. Kebanyakan masuk Zoom tapi dia nggak belajar. Dia hanya masuk aja tapi nggak buka layar, kemudian nggak mau berpartisipasi belajar. Jadi ngapain ya gitu. Nah, nanti yang seperti itu kita akan kasih link YouTube-nya ya itu. Jadi yang seperti itu kita kasih link YouTube-nya. Ini supaya tahu narasumbernya mana sih yang benar-benar ingin belajar. Nah, jadi dana yang sudah dimasukkan itu, yang sudah transfer itu, sekali lagi sebenarnya bukan dana membayar kelas ya. Itu adalah dana cetak buku untuk 2 eksemplar. Jadi kalau di KPPJB ini kita ada SOP atau apa ya namanya, pokoknya sudah dihitung-hitung untuk 2 eksemplar itu 180.000. Nah, kalau dia tambah 1 eksemplar maka dia tambah 75.000. Nah, tadi Pak Kusnan tanya, ini ada haiku apa bayar lagi? Tidak, sekali lagi itu kita harapkan yang sudah bayar 180.000 apalagi nih harus membuat Senryu haiku karena nanti bukunya diterbitkan. Kalau sampai akhir yang sudah bayar 180.000 tidak membuat Senryu dan haiku, maka akan diberikan buku 2 eksemplar tanpa ada namanya. Ya, itu ya, jadinya tidak ada namanya. Tapi Bapak dan Ibu yang sudah mencicil 30.000 tinggal menambah 150.000. Sekali lagi jumlahnya menjadi 180 itu hanya untuk biaya cetak. Ya, jadi kita ini tidak berbayar kelasnya sebenarnya. Hanya ini kita ingin tahu yang fokus mana ya. Itulah yang dibantu oleh Teh Wida. Nah, ini kita juga sudah masuk
susah bingit. Susah bingit. Saya kok salah dulu. Saya sampai bilang, Teh Wida nih giliran saya salah melulu. Saya termasuk rajin loh ya Teh Wida ya. Oh rajin, tapi semuanya juga luar biasa. Iya, setelah kesibukan saya ngirim. Kadang saya tuh lagi di jalan loh. Jalan bete gitu kan, bikin aja gitu. Jadi apa yang saya lihat gitu, kayak kemarin yang parkir itu loh, peluitnya lompat tuh. Aduh, karena saya pikir saya akan gol tuh Senrionya. Soalnya saya lagi nyebrang jalan, terus si tukang parkirnya benar-benar bersemangat dan peluitnya jatuh. Jadi saya sendiri udah tertawa melihat kejadian ketika saya bikin Senrio. Oh salah. Jadi saya nggak tahu, pokoknya saya mah selalu berusaha. Nah, Pak Kusnan tidak sekedar kirim tugas ya, tidak. Ini bukan pengiriman tugas oleh mahasiswa ke dosen. Jadi harus dibahas satu persatu. Nah, maksimal 3 Senrio atau 3 haiku sekali pengiriman. Tapi yang tahap 2 ini kita haiku dulu ya. Senrionya di skip dulu supaya pembahasannya fokus di Senrio. Fokus di haiku. Senrionya stop dulu ya. Senrionya nanti kita akan mulai mungkin setelah Juli ya, atau mungkin setelah Juni. Pokoknya kalau ketika semuanya berhasil di haiku baru lanjut lagi Senrio. Syukur-syukur nanti pas Agustus saya bisa gabung lagi ya. Tapi saya kalau misalnya pas Agustus saya masuk sudah oke semua, sudah saya langsung layout aja bukunya. Ya makanya saya ini mau kejar nih sebelum berangkat, saya pengen minimal dapatlah 1 haiku. Jadi bukan sekedar tugas ya, jadi ada pembahasan. Silakan Teh. Jadi jelas ya Pak Kusnan, biaya yang 180 itu udah include, dapat 2 buku. Baik nanti menjadi penulis maupun tidak menjadi penulis ya. Nah, saya minta Teh Wida komentari lah, tadi Pak Kusnan sudah bicara-bicara tentang perjuangannya membuat Senrio. Silakan Teh Wida. Ya, memang luar biasa sekali kalau menurut saya ya. Bahkan di kelas kita pun sama gokilnya gitu. Pada prakteknya memang kita aturannya sekali posting itu mengirim karya 3 gitu. Tapi rata-rata banyak yang kalap gitu. yang merasa kalap itu bahkan sekali kirim itu ada 10, ada berapa gitu yang buru dulu banget gitu ya. Itu tapi justru di situ seninya gitu. Di situ asiknya gitu. Karena kalau saya sih nggak pernah keberatan gitu. Karena kan saya tinggal lihat aja, oh ini masuk kategori nggak, itu. Jadi banyak cara gitu. Dan kalau menurut saya sih sah-sah saja gitu. Karena saya juga bisa, saya juga memang menikmati dengan kelas ini, sehingga memang tanpa terasa kami Japrian itu sampai kadang-kadang sampai pagi gitu kan. Pokoknya sampai mata sudah lelah dan sudah sampai kadang-kadang ketiduran pada saat Japrian itu sempat kejadian gitu. Dan saya juga berpikir ini kan Kang Sam mau ibadah ya Kang Sam ya. Mudah-mudahan nanti di Mekah tidak salah zikir Kang Sam. Karena yang udah kan jadi istilahnya wah ini kayak ngerajin gitu lagi zikir. Ini kan si jari-jarinya gerak ya. Misalnya bocah melantai misalnya ya. Jadi karena kita selalu gerak-gerakan jari, kesannya itu kayak kita zikir gitu. Wah, soleh dan solehah banget gitu ibu bapak ini ya gitu. Bahkan pada saat rapat pun masih zikir gitu. Padahal itu zikirnya beda gitu. Itu. Atau misalnya pas lagi pakai mukena nih, lagi pakai mukena atau lagi pakai sarung, kelihatan kayak zikir gitu ya. Oh kan orang-orang nggak menyangka kan, hebat ya. Zikirnya lama juga gitu kan. Wah luar biasa lama sekali. Oh doanya apa aja itu ya gitu. Padahal ternyata ini langsung posting hasil karyanya. Udah capek-capek lama-lama gitu kan, zikir masih pakai kopiah ya, orang lain pada meninggalkan masjid, ternyata hasilnya adalah
karya haiku gitu. Barijeng salah gitu. Ya bukan benar tapi malah salah gitu kan. Itu pengalaman-pengalaman yang memang bonus ya gitu. Jadi sesuai dengan konsep healingnya gitu. Jadi kita berpikir tapi juga bersenang-senang gitu. Itu refreshing gitu. Ya. Jadi kalau saya lihat juga Pak Kusnan juga bukan hanya Pak Kusnan nih, tapi semua dari Japrian yang saya mampir itu sebetulnya potensinya banyak gitu. Hanya mungkin karena belum terbiasa dengan sistematika menulis, akhirnya masih sebenarnya terlewat gitu. Ketika saya ini urutannya seperti ini loh. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak kesulitan untuk membuat kata kalimat dari 575 itu ceritakan saja apa adanya gitu. Kalau saya untuk Senryu, saya memberikan saran kita nonton yang gokil-gokil lah gitu. Misalnya yang viral, yang hal-hal yang memang nyeleneh gitu, atau film gitu ya, atau misalnya stand up komedi gitu. Tapi kita harus betul-betul harus paham materi. Nah, di dalam haiku pun sama gitu, harus menguasai materi. Kalau tidak menguasai materi nanti hasilnya malah jadi garing gitu, crispy gitu. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Teh Wida. Jadi ada dua hal nih Bapak dan Ibu. Yang pertama, sebenarnya boleh-boleh saja lebih dari 3 contoh yang diajukan ya, tiga haiku ya, boleh saja. Ya. Tapi nanti Teh Wida akan lihat sikon. Kalau pas Japriannya banyak sekali gitu ya, hampir semua mengirim Japrian, 3 yang dibahas. Tapi kalau betul. Suaranya hilang Kang Sam. Lebih dari 3. Ya. Nah, terus sekali lagi bukan sekedar tugas ya, tapi memang ada pembahasan. Kemudian Bapak dan Ibu, itu saya baru ingat tuh benar nostalgia di tahun 2016. Berzikir, ternyata bukan zikir, sedang menghitung-hitung 575. Ya Bapak dan Ibu. Benar, itu jadi Kang harus Sam tidak sekedar zikir ya. Iya, Kang Sam ingat ya waktu kita belajar bareng itu sampai ada yang mau masuk ke ruang operasi. Itu setor karya ya. Bahkan ketika beliau sadar dari efek biusnya juga langsung membuat karya gitu kan. Entah itu apa satu gitu ya, lupa saya. Ya, oke, kita lanjut. Ada chat ya, saya bacakan chat. Ini tidak ada yang angkat tangan, jadi saya bacakan chat. Chat paling atas ini dari Ibu Neni Hendriati. Assalamualaikum, selamat sore. Maaf baru bisa gabung. Oke, nggak apa-apa ya Bu Neni. Kemudian, Bu Erni sudah jawab. Kemudian Bu Lia nih, Assalamualaikum, izin bertanya, apa perbedaan antara haiku klasik dengan haiku modern? Silakan, Beda. Ya, sebenarnya tadi sudah disampaikan ya, perbedaan antara haiku klasik dengan haiku modern. Di dalam haiku klasik itu tidak bisa ditawar lagi, harus ada kigo dan kireji. Jadi kigo itu referensi musim, sedangkan kireji itu adalah pemotong kalimat atau lompatan kalimat. Sedangkan dalam haiku modern itu tidak terdapat. Jadi dalam haiku modern itu kadang ada, kadang tidak gitu. Tapi yang banyak berkembang itu dalam haiku modern itu tidak menganut prinsip kigo dan kireji ya. Bahkan untuk aturan objeknya pun berbeda ya gitu. Jadi kadang-kadang haiku modern itu lebih kepada campuran tafsiran gitu. Jadi menuliskan tafsiran pembaca. Sedangkan kalau dalam haiku klasik itu tidak diperkenankan. Jadi dalam haiku klasik itu membiarkan yang tugas menafsirkan atau meresapi itu adalah pembacanya gitu. Jadi biarkan inti dari karya yang kita tulis itu
kita simpan sebagai rahasia penulis. Itu mungkin ya jawabannya Ibu Lia. Masih semangat ya Bu Lia? Gokil ya. Kita betah ketawa ketiwi nih. Ada lagi ya Kang Sam ya? Teh Wida, kita lanjut kepada penanya kedua nih, ada Pak Rahman. Izin bertanya, apakah larik 1 dan larik 3 bisa ditukar posisinya seperti Senryu? Silakan. Ya, bisa. Jadi kalau dalam ini berhubungan dengan mengubah sudut pandang ya gitu. Jadi kalau misalnya ada kalanya nomor larik ketiga itu ternyata ini kayaknya chemistry-nya lebih kuat kalau misalnya kita simpan di larik pertama gitu. Yang tidak bisa ditukar itu dengan larik tengah, larik 2 ya. Jadi larik 1 dan larik 3 itu bisa tukar posisi gitu. Tapi apakah misalnya larik 2-nya berubah, itu tergantung nanti hasilnya gitu, hasil racikannya seperti apa gitu. Itu barangkali Pak Rahman ya. Jadi bisa ditukar. Tetapi prinsipnya adalah larik untuk sistematika haiku itu yang pertama objek kecil, yang keduanya objek yang lebih kecil lagi dari atau lebih spesifik dari larik 1, kemudian diakhiri dengan kireji. Jadi untuk pemula, ayo kita biasakan dulu untuk berlatih menyimpan kireji di larik akhir. Tapi kadang-kadang ada juga yang kirejinya di larik 2 atau di larik 1 ya. Tuh. Kalau misalnya sudah paham bagaimana cara mengemudikan haiku, itu akan enak sekali. Betul. Barangkali itu Pak Rahman. Mudah-mudahan tidak puas ya Pak. Terima kasih. Oke. Jadi Teh Wida yang kita pakai di kelas kita ini haiku klasik ya Teh Wida ya? Klasik ya, klasik. Ya klasik karena kita ada Kigo dan Kireji ya. Kireji ya. Kemudian dari apa ini? Pagi menjelang. Oh nih, ini ada yang menyampaikan nih. Pagi menjelang masih terbaring lemah. Tubuhku lara. Coba dibahas Teh Wida. Oke, ini pagi menjelang ini waktu ya. Kemudian masih terbaring lemah. Nah, ini adalah penjelasan pagi menjelang. Kemudian tubuhku lara. Ini konsep hening ya. Kepedihan ya, kesengsara, kepedihan ya. Ini bisa saja disebut haiku. Mungkin hanya tinggal dipoles sedikit di larik 1-nya ya. Karena ini menceritakan tentang suatu kondisi sakit ya. Ini Mbak Fitri mudah-mudahan sudah keluar dari rumah sakit ya. Ini hebat ini. Bu Fitri ini pertama alhamdulillah sudah lebih sehat ya Bu Fitri ya. Ya, ini maaf nggak buka kamera. Ini luar biasa ya. Makasih ya. Tidak apa-apa. Ya, nggak apa-apa Mbak. Waktu kelas Senryu juga pertama langsung dapat ya. Nah, ini juga haiku juga beliau langsung dapat ya. Ini nanti kirim ke saya Japri, nanti kita polis di larik 1-nya. Ini sudah bagus, lumayan lah untuk ya karena memang haiku itu memang kesederhanaan ya, ini kelihatan sekali. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya kan? Ya, berikutnya dari Bu Neni nih, maaf saya terlambat, jadi ketinggalan materi. Izin bertanya, Miss, apakah haiku itu isinya harus serius dan hanya tentang alam saja? Silakan. Iya, memang ciri khas haiku itu memang sangat bertolak belakang dengan Senryu ya. Kalau Senryu itu tentang kegokilan, tentang distorsi perilaku manusia ya. Sedangkan haiku itu memang serius gitu. Karena justru kalau misalnya haiku sudah ada yang membuat kita tersenyum atau misalnya kita tergelitik, itu berubah. Itu berubah jadi Senryu gitu, bukan haiku. Atau
misalnya haiku tapi dengan rasa senryu gitu. Jadi itu gugur untuk klasifikasi haiku. Dan memang justru kita bersenang-senang dan banyak ketawa-ketiwinya di sini justru ya. Banyak yang menuliskan haiku tapi aromanya aroma senryu gitu kan. Nah, ini kita benar-benar luar biasa gitu, luar biasa menyenangkan kalau menurut saya gitu. Dan banyak yang memang akhirnya pelajarinya tapi fresh banget gitu. Dan memang haiku itu tentang alam. Jadi yang ditulis adalah alam. Jadi gini, kayak misalnya apa ya? Kalau nggak salah saya sudah pernah sebentar. Oke nih, saya sudah coba buatkan terseret ombak kumang di tengah pasir cangkang terlepas. Jadi saya hanya menuliskan apa yang saya lihat dari panca indera. Tetapi apa namanya, ini melihat dari kesan-kesan tentang kesedihan ya, kesengsaraan gitu. Nah, jadi apa yang misalnya ada dalam pikiran kita diasosiasikan kepada benda di alam ya. Misalnya tadi seperti yang saya sampaikan, kalau misalnya kita ingin mengungkapkan kemarahan atau kegembiraan, kita asosiasikan dengan matahari yang bersinar. Kemudian misalnya embun ya, misalnya embun itu bukan waktu kan gitu, tapi itu penanda waktu. Jadi kita menuliskan tentang situasi di pagi hari karena embun itu kan menunjukkan waktu, referensi waktu pagi hari. Kesannya embun itu apa? Dingin, apa ya? Kemudian hening ya itu. Nah itu mengungkapkan bahwa kita itu sedang berada dalam keadaan seperti itu gitu. Coba ibu bapak bayangkan bagaimana perasaan ibu dan bapak ketika turun hujan misalnya, hujan gerimis, apa yang kita rasakan? Ya, misalnya, kayaknya syahdu kalau gerimis ya, kalau misalnya hujan disertai dengan topan badai atau misalnya tsunami ya gitu. Itu adalah kengerian ya, apa ya, untuk menunjukkan atau kita persepsikan sebagai sesuatu yang merusak ya, misalnya bahwa itu adalah kontemplasi dari pikir dan rasa kita bahwa keadaan kita sedang berada dalam keadaan tidak baik-baik saja misalnya. Nah itu, jadi majas metonimianya itu lebih menguat di situ. Jadi itu yang sering digunakan dalam, pasti sangat berbeda, jauh berbeda dengan senryu gitu ya. Kalau senryu itu nggak ada urusan dengan kigo, kireji nggak ada urusannya gitu kalau senryu kan. Tapi kalau di haiku itu wajib untuk digunakan. Barangkali seperti itu jawaban saya. Mudah-mudahan tidak puas dan kita ulik lagi bareng-bareng. Ya, Ayo terima kasih dijabanin Teh Wida. sampai jam berapa ayo. Ya, terima kasih tuh kan kalau di senryu lebih santai ya, karena Santai. aturan-aturannya tidak begitu kaku seperti di Iya. haiku, tapi enak loh. Tapi haiku walaupun gitu enak dan menyejukkan ya. Tadi dari Ibu Endah ya. Bu Endah ya tadi ya. Bu Endah di Wanasari mana nih? Wanasari Bekasi apa mana nih? Cibitung, Pak. Pak betul Cibitung, Bu. Saya pernah kos daerah situ loh, Bu. Makanya saya jadi teringat masa lalu. Tahun 85. Saya udah tua ya. Tahun 85 tuh saya di situ, Bu, dulu 3 tahun. Sekolah. Ya, Kang Sam, punten saya lupa tadi ya bedanya haiku dan senryu. Ini bahasa ya. Kalau di bahasa senryu kita bisa pakai bahasa gaul, bahasa apapun gitu masuk gitu. Tapi kalau haiku itu formal ya. Jadi bahasanya dari segi perbedaan bahasanya seperti itu.
Kalau Betul. bahasa haiku itu nggak boleh nyeleneh gitu. Iya. Nggak boleh Oke. kayak lu gua nggak bisa gitu kalau haiku. Tapi kalau sendu ya. Gitu. Iya. Oke, nanti akan kelihatan jadi ya di buku kita ini Ya. di bagian pertama lebih gokil, santai. Nanti di bagian kedua serius ya bahasa baku yang akan dipakai dan lebih sejuk. Nanti akan dibahas ya apakah akan mau pakai apa namanya teh? Tadi yang gambar itu saya lupa. Apa mau pakai itu atau nanti akan dibahas ya, termasuk yang di Senrio kan belum ya, nantilah belakangan ya itu. Kemudian dari Ibu Lia nih, dia berikan contoh nih, di pagi hari cantik bagai melati, harum mewangi. Coba Teh Wida. Sebentar ini saya ke close. Di pagi hari cantik bagai melati, harum mewangi. Sebentar saya baca dulu. Di pagi hari ya. Ya. Nah ini di pagi hari dia waktu ya. Cantik bagai melati ini kesimpulan atau tafsiran. Jadi yang dalam haiku cantik bagai yang disebut cantik bisa menyebutkan melati itu cantik itu adalah pembaca. Yang lain ya. Oh melatinya cantik gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pertanyakan melati yang cantik itu yang seperti apa gitu, pakai lipstik, pakai eyeshadow atau apa gitu. Sedangkan mungkin lebih ke indah gitu ya kalau melati itu. Kalau cantik kelihatannya kok agak rancu gitu. Tapi pencantuman kata cantik pun itu adalah tugas pembaca. Tugas kita bukan itu. Jadi untuk menunjukkan melati itu cantik itu bagaimana yang kita lihat dari sesuai dengan panca indera. Apakah misalnya ada sesuatu yang menempel di melati itu, apakah mekar misalnya atau bentuknya seperti apa gitu. Jadi bentuk raganya yang dituliskan dalam haiku gitu. Jadi jasadnya yang dituliskan. Gitu ya. Itu yang disimpan. Nah, harum mewangi ini juga tafsiran. Bagaimana kita bisa tahu melati itu harum dan mewangi gitu kan? Jadi seperti itu. Mudah-mudahan paham ya, Bu Lia. Berikutnya dari Pak Rahman nih. Ya. Sore menepi, petani pulang kerja, melepas lelah. Sore menepi, petani pulang kerja, melepas lelah. Ini sudah bagus ini. Karena pada saat sore menepi, apa yang menepi kan? Dijawab oleh hygiene itu, oh petani pulang kerja. Kemudian apa yang terjadi ketika petani pulang kerja? Oh melepas lelah. Ini sangat sederhana ya. Kurang lebih seperti ini. Ini dengan Pak Rahman ya. Pak Rahman nanti japrikan dengan saya. Jadi tadi ada dua ya, Bu Fitri dan Pak Rahman yang nanti japrikan. Tolong japrikan ke saya. Selanjutnya dari Bu Nina nih, tapi saya nggak ngerti maksudnya. Sawer penganten. Apa Teh Wida jadi penganten nih? Sawer penganten. Mana Bu Nina? Halo Bu Nina. Halo juga. Ya gimana itu, Bu Nina? Miss Queen yang bawahnya itu kepencet ulang. Oh ada lagi. Izin sawer penganten. Jadi yang itu, beras kuning dan oke saya bacakan ya. Iya. Saya pikir Teh Wida jadi penganten kok nggak ngundang-undang gitu. Amin. Saya tunggu undangannya. Amin. Awas nih ya Bu Nina harus cariin pendamping buat Teh Wida loh. Udah ngomong sawer penganten. Oh, ya sawer penganten, beras kuning dan uang simbol rezeki. Silakan. Ya ini bagus ini. Bu punya siapa ini Bu Nina? Wah ini keren ini. Ya sawer penganten. Jadi sawer penganten itu kigo ya, sudah ada kigonya kan? Ya sawer penganten itu kigo ya, kigo. Jadi penanda waktu. Jadi kigo itu sebenarnya bukan hanya sekedar alam atau perilaku hewan atau misalnya
tumbuhan putri malu itu kigo ya, gitu. Penanda alam. Ya. Peristiwa juga ya, Miss ya? Ya, ini karena Peristiwa. budaya kan. Ya, karena Iya, betul. ciri khasnya kigo itu adalah hal itu terjadi berulang-ulang. Misalnya kayak Imlek. Imlek kan tiap tahun ada ya. Itu bisa masuk kigo. Jadi properti apa yang dalam Imlek, misalnya kue apa sih yang dodol Cina itu. Kue keranjang, Nah, kue keranjang. itu bisa menjadi kue keranjang. Kue Iya. keranjang itu kigo, itu penanda waktu ya. Nah, ini juga sawer penganten. Ini sudah jelas ini Saya ikut kigonya. kelas sudah 2 kali, Kemudian Miss. iya, itu luar biasa dirimu. Wah, pokoknya muah Pokoknya banget deh. Saya benar-benar ikutan kehormatan kelas banget. terus kemarin, cuman saya lagi ada kegiatan, jadi Iya. haikunya keburu ketutup ya, Miss ya. Iya. Tapi saya iya, tabungan betul. aja nanti kayak Senryu. Jadi nanti ketika kelas dibuka lagi Senryu, Iya. baru saya kirim ke Iya. Miss Wida gitu. Iya. Karena saya cuma ngintip-ngintip. Insya Allah saya kirimkan Iya. semuanya nanti. Jadi nyimak aja. Iya, siap. Makasih banget ini. Nah, ini juga memang ini luar biasa ya. Ini nanti dijaprikan ke saya ya, Bu Nina ya. Terima kasih, Ya, Miss. sawer penganten. Beras. Ya, siap. Ya, tuh. Sawer penganten. Ya, jadi beras kuning peristiwa dan uang. itu ya Teh Vida, peristiwa juga penanda waktu ya. Betul. Tuh kan di Kuningan banyak sekali tuh acara-acara tuh Iya, Bulia iya. sama Pak Rahmani Iya. seperti serentahun ya kan. Iya. Ada betul, kawin betul. cai ya, banyak Iya. sekali tuh. Iya. Itu nanti bisa peristiwa-peristiwa itu menjadi apa namanya kigonya haiku tuh ya. Kemudian Iya. oke kita lanjut ke Bu Neni. Itu juga Kang Sam kan akan melaksanakan ibadah haji ya. Betul. Nah, itu syarat dengan kigo. Bahkan di dalam Iya. Al-Qur'an itu juga Nah, syarat jangan dengan dulu kigo. dah, nanti saya berzikirnya 575. Soalnya Saya udah nanti banyak keluar dulu kejadian. ya di grup ya. Oh iya, Nanti ini TRD sama Pak Prawiro akan masukin saya lagi setelah Iya, 5 siap. Agustus. Iya, ini Insya Allah Bunda. sehat dan Iya. lancar ya. Amin. Kita ketemu Amin. lagi. Akan Mudah-mudahan Kita lanjut Bu hajinya Neni. mabrur ya, Kang. Amin. Amin. Iya. Ini Bu jangan Neni lupa Bu nih Nina. bulan memancar, sorot warung temaram, tepian jalan. Wow. Ini wow. Bulan memancar, sorot warung temaram tepian jalan. Keren ini. Sudah jadi ini. Sudah jadi. Nanti japrikan ke saya, Bu Neni. Wah, Ini- keren-keren ya. Keren Waktunya banget. ini udah 5.30 nih Teh Vida. Ya. Iya. Bapak Iya. dan Ibu ada lagi nggak nih yang mau ditanyakan nih? Silakan langsung aja. Nggak perlu di chat. Kayaknya chatnya kan udah habis nih. Silakan coba ayo yang belum puas. Bu Lia ada nggak nih? Masih bingung Bu Lia? Silakan. Yo. Jadi peristiwa alam ya, bukan perilaku manusia. Kan perilaku manusia. Iya, Ya. peristiwa alam, penanda waktu atau peristiwa, ya. Nah, Gimana kalau ini? Maaf, coba silakan. kalau ini udah masuk belum, Bun? Dewi, silakan. Sore menjelang, asap pun jadi datang, sukses mengarang. Yang larik dulu tadi apa? Asap pun jadi datang, Iya. sukses mengarang. Kayaknya objeknya abstrak ya. Abstrak objeknya. Objeknya abstrak. Oh Karena ya, kaitannya ya harus ada tadi yang selingkung itu, daya selingkungnya itu. Jadi perumpamaannya jangan terlalu jauh gitu. Kalau misalnya gini, lingkungan, misalnya kita sedang berada di lingkungan dapur misalnya ya. Jadi apa yang kita temukan misalnya apa sih yang buat masak nasi liwet itu apa ya namanya itu, Ibu Bapak? katrol. Kastrol. Kastrol. Nah, gitu. Ya, kastrol. Nah, misalnya kalau misalnya kastrol kaitannya dengan apa? Misalnya api, misalnya apinya padam
atau apinya masih menyala, kemudian apa kirejinya gitu. Jadi aturannya objek kecil lari pertama, ya lari keduanya objek yang lebih spesifik lagi, kemudian diakhiri dengan kireji gitu. Dan bahasanya harus formal, beda sama senryu gitu. Jadi kalau misalnya kita atau gini, kalau kita bicara tentang pohon, kita bicara jangan pohonnya, tapi kita ambil objek yang spesifik dari pohon itu. Apa misalnya ranting, misalnya daun, misalnya atau apa misalnya jamur yang menempel di pohon misalnya. Kan itu ada jamur, biasanya ada yang jamur yang suka apa parasit misalnya ya gitu. Nah, kemudian berarti oke, kita ambil yang objek kecilnya, objek yang paling kecil dari si pohon itu. Jadi kalau kita mau bicara tentang pohon yang sudah tua, misalnya mau bicara tentang pohon keramat misalnya ya, kalau misalnya itu ambil yang objek yang paling spesifiknya sendiri. Misalnya atau misalnya mau ngebahas tentang prosesi ngaben misalnya, apa yang ciri khas dari ngaben itu, atau misalnya dari prosesi Imlek misalnya ya, apa yang menjadi ciri khasnya, kita tanpa kita harus menjelaskan oh ini kita sedang Imlek loh misalnya gitu, tidak perlu seperti itu. Kalau misalnya kita menghadirkan misalnya mochi di nampan piring misalnya, itu mochi itu salah satu yang ciri khas dari Imlek misalnya, atau misalnya kue keranjang misalnya tersiram air misalnya. Jadi objek-objek yang ciri khasnya gitu, objek yang spesifik yang kita munculkan gitu untuk menunjukkan bahwa kejadian itu diambil pada saat Imlek. Imlek itu referensi untuk musim penghujan. Jadi ibu bapak nanti cek apakah itu wabi atau sabi gitu. Nah itu keheningan yang ingin ditampilkan. Jadi kirejinya juga tidak boleh jauh dari itu gitu. Misalnya tiba-tiba ketika kita bicara tentang misalnya kue keranjang, tiba-tiba kita dilari ke akhirnya tuh di kirejinya itu misalnya suara motor menggerung misalnya. Oh itu hubungannya seperti apa gitu? Koneksinya seperti apa gitu. Jadi harus nyambung gitu. Ada keselarasan di situ. Maaf Teh Wida, maaf waktunya sudah habis nih. Ya. Aduh ini tapi ada yang sudah ngirimkan di grup ya, ada yang sudah ngirimkan di chat nih, ada beberapa. Nanti Teh Wida mungkin baca tapi dibahas di grup WA ya. Ya mungkin langsung di ini aja di dikirim di grup aja ya, atau di ya, Japri, nanti dikirim langsung di Japri ya. Tadi ada dari Bu Enda, dari siapa itu, nanti langsung di Japri aja ya. Ya. Karena waktunya habis. Kemudian tadi memang saya lihat mungkin Bu Lia masih agak sedikit bingung ya, sama dengan beberapa teman lain ya. Jadi yang kita dengar dari Teh Wida bukan abstrak dan bukan menyimpulkan ya Teh Wida ya. Iya. Jadi misalnya kalau kita mau nyebut malam, kalau kunang-kunang sudah pasti itu penanda waktu malam ya. Penanda waktu malam. Karena tidak ada kunang-kunang siang kan gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya bayang condong